Maka kalau di hati seseorang ada iman, maka dia terpanggil. Wahai orang beriman, dia akan terpanggil. Ini satu perumpamaan. Di depan rumah kita lewat penjual bakso, penjual sate, lewat juga penjual somai. Maka kita panggil, bakso. Maka yang mampir hanya tukang bakso. Yang jualan tempe, yang jualan somai, jualan sate lewat baik. Kenapa? Tidak merasa terpanggil. Maka yang bakso ini langsung yang mampir, senang hati dipanggil. Berapa Pak pesannya? 3 mangkok. Habis makan. Lah berjalan tiba-tiba keponakan pengen beli juga. Panggil lagi, bakso sini lagi. Oh iya, datang lagi dia kan. Pas makan, cucunya pengen beli lagi, dipanggil lagi, bakso sini. Kira-kira marah ada Pak dipanggil berkali-kali? Tak marah, senang hati. Bakso lewat, sedangkan bakul yang lain, penjual tempe, penjual sate lewat baik. Kenapa? Tidak merasa sebagai profesinya penjual bakso. Begitu juga bulan ini dipanggil oleh Allah, tuhai orang-orang beriman. Maka kalau tidak ada iman, tidak merasa dipanggil, lewat baik. Biasa siang hari merokok, pergi ke warung makan, biasa kan. Tapi kalau di hatinya ada iman, dipanggil oleh Allah, hai orang beriman, ada apa ya Allah? Puasa. Walaupun makanan di rumah dewek, haus-haus, tidak berani minum, tidak berani makan. Kenapa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan ujian bulan puasa ini, siapa yang ada iman, siapa yang tidak ada iman, siapa yang imannya setengah-setengah. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang yang ada imannya sehingga terpanggil untuk melaksanakan puasa dengan senang hati. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai puasa ini, beliau mengatakan syahrun, bulan, awwaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan, wa akhiruhu ikum minan nar, akhirnya adalah kebebasan dari api neraka. Jadi kalau kita laksanakan puasa sebulan penuh dengan kesungguhan, maka kita akan dapatkan rahmatnya Allah, akan dapatkan ampunan Allah, dan akan dapatkan kebebasan dari api neraka. Yang pertama adalah mendapatkan rahmatnya Allah. Bapak Ibu sekalian, kita semua ini sangat-sangat mengharapkan rahmatnya Allah, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Orang yang tidak merasa perlu kepada Allah, tidak perlu dengan rahmat Allah, itulah orang yang sombong. Kita semua ini bisa makan, bisa minum, bisa hidup ini karena ada rahmat Allah. Hari ini kita dengan sombongnya mengatakan, aku ni kalau tidak ke kantor, dah baca makan. Anak bini aku nak makan apa? Aku ni kalau dah buka toko di pasar, aku dah baca makan. Anak bini aku lagi dah baca makan. Dengan sombongnya kita mengatakan kata-kata seperti itu. Padahal kita ni bisa makan, bisa minum, bisa hidup karena ada rahmat Allah. Coba satu rahmat Allah dicabut oleh Allah di dunia ini. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Bila Allah jadikan bumi ini kering, tiba-tiba satu rahmat berupa air hujan dicabut oleh Allah. Setahun tidak hujan, 5 tahun tidak hujan, 10 tahun tidak hujan. Orang Jepang, orang Amerika, orang Cina musyawarah buat hujan. Kira-kira bisa tak Pak? Nah, kalau 10 tahun tidak hujan, pertanian tutup. Kata Allah, kantor kamu bisa menghidupkan, ngasih makan. Pertanian kamu, sawah ladang kamu, toko kamu bisa kasih makan. Ayo, pergilah terus ke toko, bukalah terus kantor. Walaupun gaji 100 juta, aku kira kalau air 10 tahun tidak hujan, tutup Pak toko-toko dunia ni. Toko tutup, kantor tutup, lemes galau. Jadi kita bisa meneruskan kehidupan, bisa makan minum karena ada pertolongan Allah, ada rahmat Allah. Nah, kalau di dunia ini ketika kita punya jabatan, punya kantor, punya toko, punya pertanian, masih memerlukan rahmat Allah, bagaimana nanti lebih-lebih lagi dikubur itu Pak? Tidak punya jabatan, tidak punya pertanian, tidak punya toko, lebih lagi kita memerlukan rahmat Allah nanti di
kubur, di mahsyar, di sirat, dan di akhirat yang selama-lamanya. Dan bahkan seseorang ini tak bisa masuk surga dengan amalnya. Ceritakan dulu ada orang tu ibadahnya sampai 400 tahun, mengasingkan diri di hutan, minum banyu yang di hutan, makan buah yang di hutan, tak begawi lagi, ibadah lagi, solat lagi, zikir lagi. Sudah di akhirat disidang dia. Disidang. Kata Allah, wahai hambaku, masuklah ke surga dengan rahmatku. Maka orang tadi tidak terima. Ya Allah, aku ni sudah ibadah 400 tahun di dunia. Aku pengen masuk surga tu kena ibadahku, bukan kena rahmatmu ya Allah. Kata Allah, masuklah surga dengan rahmatku. Tak galak ya Allah. Tak galak, tak terima dia. Ibadah kena rahmat, masuk surga kena rahmat tadi kan. Pengen kena ibadahku. Maka Allah suruh malaikat, wahai malaikat, bawa orang ni, dekatkan ke neraka. Maka diseret, dibawakan, dekatkan ke neraka. Maka di pinggir neraka tu dia kepanasan, kehausan. Maka teriak-teriak, haus minta air. Datang malaikat bawa air. Ini ada air ya, tapi harganya harus dibeli dengan ibadah 400 tahun. Karena satu barang tergantung yang punya menetapkan harganya Pak ya. Ini harus dibeli dengan ibadah 400 tahun. Gimana? Mau tak? Iyalah katanya. Pada aku haus, aku tak apalah, 400 tahun ibadahku ku jual untuk beli air. Maka dia minum. Dah selesai. Berapa lama kemudian haus lagi. Malaikat, aku minta minum lagi. Loh, ibadah kamu sudah habis untuk membeli tegukan yang tadi yang pertama. Sekarang nak beli lagi, mana ibadah kamu? Baru dia terfikir, ya Allah, kalau aku nak beli banyu di ketika minum di dunia dulu, berapa aku nak bayar? Kalau Allah tu hitung-hitungan Pak, baru nikmat air, belum nikmat mata, belum nikmat gigi, nikmat kaki, nikmat jantung, nikmat isteri, nikmat makanan, minuman, berapa nak bayar? Benar ya Allah, aku tak bisa masuk surga dengan ibadahku 400 tahun. Masuklah aku ke surga dengan rahmatmu. Akhirnya dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah. Bayangkan ibadah 400 tahun, tidak mikir yang lain lagi, itu tidak bisa beli surga Pak. Mak mana ibadah kita ini sudah ujung-ujung, tidak? Sudah umur 40 baru mulai solat, tidak? Baru 10 tahun, 20 tahun ibadah kita ini, itu pun campur-campur ibadahnya. Masih megang HP ibadahnya, masih mikir anak bini, masih mikir itu ini. Kira-kira ibadah kita ni layak tak untuk masukkan kita ke surga itu? Betul-betul tak layak Pak. Maka kita mengharapkan apa itu? Rahmatnya Allah. Maka kita puasa di siang hari lapar-lapar, jangan ngeluh. Semoga Allah pandang kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dengan lapar-lapar ini Allah jadikan pelebur dosa, Allah masukkan kita ke surganya. Ada satu cerita lagi Pak, ada 2 orang sudah divonis masuk neraka. Maka 2 orang ini masuk neraka. Tiba-tiba Allah panggil, wahai fulan, datanglah kemari. Maka 2 orang ini datang Pak, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Pas datang, lalu Allah perintahkan lagi, sekarang kamu baliklah lagi ke neraka. Maka yang satu diam, yang satu lari Pak. Langsung masuk neraka lagi dia. Yang satu diam baik di situ. Maka ditanya oleh Allah, wahai fulan, kenapa kau diam di sini? Ya Allah, aku ini telah berharap ya Allah, aku baik sangka dengan engkau. Kalau aku ni sudah dikeluarkan dari neraka, tidak mungkin dibalikkan lagi ke neraka. Oh, kamu baik sangka sama aku? Iya ya Allah. Susah neraka tu ya Allah. Ya sudah, karena kamu baik sangka sama aku malu tidak menuruti persangkaan hambaku padaku. Masuklah ke surga. Masukkan surga. Tadi yang lari cepat-cepat masuk neraka lagi tanya, kamu kenapa lari? Ya Allah, aku ni sudah kapok ya Allah. Ketika di dunia aku nentang terus ya Allah. Apa perintah aku lawan terus. Sekarang aku kapok, aku nak tobat, aku nak taat baik. Oh, sekarang kamu sudah taat? Iya ya Allah. Ya sudah, kalau macam itu masuklah surga juga dengan rahmatku. Dengan rahmatnya Allah dimasukkan surga Pak. Mudah Allah itu ya. Maka itulah yang kita harapkan di bulan Ramadan ini, mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari pertengahan yang sekarang ini adalah maghfirah.
ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sangat mengharapkan ampunan Allah, Pak. Kita semua ini berdosa, yang tidak merasa berdosa itulah yang berdosa. Ya dah. Kalau orang baik itu merasa berdosa terus, Pak. Nabi-nabi itu merasa berdosa, belum bisa menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak merasa berdosa, itulah yang malah berdosa besar. Kita semua berdosa. Mata kita ini lihat maksiat terus. Buka HP ada betinonyo, istri orang, istri tangga dijingoi, dosa. Ya. Hati kita kadang buruk sangka sama teman kita, sama istri, sama anak, buruk sangka sama Allah. Ya Allah, aku ni kok macam ini terus. Kan buruk sangka sama Allah namanya. Tanpa kita sadari, Pak. Ada seorang ulama ketika mati itu minta ambilkan Al-Quran kepada santrinya, maka Quran diambilkan. Kemudian minta dibacakan, satu ayat dibacakan. Selepas satu ayat dibacakan, maka ulama tadi, Pak Kiai tadi mengatakan angkartu bima fiha. Aku ingkar dengan ayat ini. Pas itu mati. Maka orang heran, kenapa Pak Kiai ini mati mengingkari Al-Quran? Hari-hari dia ngimami di masjid. Maka orang bertanya kepada istrinya, apa sebabnya kok Pak Kiai ini matinya itu mengingkari ayat Al-Quran? Maka istrinya mengatakan, tidak tahu, ibadah dia, muasyarah dia bagus bagaimana di masjid, demikian di rumah. Oh, barangkali, kata istrinya, pernah satu malam di musim dingin, nak mandi itu kan di Arab sana dingin. Habis hubungan suami istri kami itu, nak mandi itu dingin. Maka Pak Kiai ini mengatakan, alangkah lemahnya orang kafir, habis junub tak perlu mandi lagi. Ya kan? Kata-kata ini jaknya enteng, Pak. Dahal kata-kata ini bikin Allah tak suka. Ketika akhir hayatnya, maka imannya tercabut. Nah, kita ni berapa banyak Pak kata-kata kita ni? Kira-kira kalau Allah tu tak ampunkan. Misalnya kita jemuran, tiba hujan. Hujan lagi. Kita tak sadar siapa yang buat hujan ini. Alangkah panasnya, oi. Siapa yang buat panas? Nah kan, kalau Allah tak maafkan, Pak, banyak pembicaraan lidah kita ini yang bikin Allah tu tak senang dengan kita sebenarnya. Maka kita berharap pada Allah dengan berkah bulan Ramadan ini, dosa-dosa yang dibuat oleh lidah kita, oleh mata kita, oleh hati kita, oleh pikiran otak kita, oleh tangan kita, oleh kaki kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, itkum minan nar. Nanti 10 hari terakhir mestinya kita lebih tingkatkan lagi. Bila perlu i'tikaf, biar tahajudnya terjaga, tarawihnya disempurnakan, baca Qur'annya disempurnakan, doanya disempurnakan. Kenapa? 10 hari terakhir nanti di samping ada Lailatul Qadar, ada jaminan itkum minan nar. Dapat jaminan dibebaskan dari api neraka. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Api neraka itu panas, Pak. Sudah dinyalakan 3000 tahun. 1000 tahun pertama warnanya merah. 1000 tahun kedua warnanya putih. 1000 tahun ketiga warnanya hitam. Dan panasnya api neraka itu 70 lebih panas dari api di dunia ini. Bayangkan. Maka kata ulama, kalau kamu berani maksiat, silakan saja sejauh mana kamu berani menanggung resikonya. Coba Pak, kita ambil satu biji korek api, kita panaskan satu jari kita, nggak usah lama-lama, semenit baik. Kira-kira kuat tak gitu? Nah, kalau semenit beda kuat, mak mana api neraka itu dipanaskan 70 lipat lebih panas dari api dunia ini. Dan bukan semenit, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun Pak kita dipanggang kalau masuk neraka ni kan. Ribuan tahun. Dan dalamnya neraka itu, bila satu batu dijatuhkan dari atas, maka batu ini akan melayang-layang 70 tahun kemudian baru mendekati dasarnya neraka. Kita campak juga dari pohon itu mungkin 10 meter, itu melayang-layang nunggu ke bawah tu Pak, rasanya tak lemak. Kadang kita campak dari tempat tidur, dari ranjang belah, tak lemak kan.
Mak mano itu 70 tahun dalamnya itu Pak. Layang-layang 70 tahun. Dalamnya 70 tahun, panasnya 70 lipat daripada api dunia ini. Dan ahli neraka nanti akan disiksa dengan kelaparan. Lapar sampai 1000 tahun teriak-teriak lapar. Ya Allah, lapar, 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 lapar. 1000 tahun teriak-teriak lapar. Baru Allah tanya, ada apa hambaku? Lapar ya Allah. Allah kirim buah zakum, buah yang berduri, dimakan, nyangkut di tenggorokan. Haus, haus, teriak 1000 tahun, haus, haus. Ada apa kata Allah? Selepas 1000 tahun ditanya oleh Allah, ada apa? Haus ya Allah. Allah kirim air darah, air nanah, air timah, diminum, jebol perutnya. Kemudian ada kalajengking yang sebesar unta, sebesar keledai, gigit Pak. Mana kira-kira? Pernah Bapak ni disengat kalajengking di dunia ni? Pernah aku tu disengat kalajengking sore hari, malam tu terdemam Pak. Tak bajak tidur. Jam 4 pagi tu baru bajak tidur. Jam 4 tu bajak tidur. Bayangkan kalajengking yang berat sebesar jempol ini pacak buat demam semalam. Mak mana kalau sebesar unta Pak, kalajengking itu? Kira-kira kuat tak gitu? Itulah keadaan neraka. Dan ahli neraka kakek badannya dibesarkan supaya tambah puas. Giginya becak gunung Uhud besarnya. Masya-Allah. Kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum zuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Nak keluar, balikkan lagi. Nak keluar, balikkan lagi. Nak dikeluar, balikkan lagi. Badannya hancur lebur, dibulatkan lagi. Hancur lebur, dibulatkan lagi. Maka kata Allah, wong yang sukses itu Pak, kalau kita ini diselamatkan dari api neraka. Kita di dunia ini lapar sehari tidak kuat, haus sehari tidak kuat, sakit gigi sehari kita tidak kuat. Nah, dalam neraka tu sakit galo-galonya sakit. Mata sakit, gigi sakit, jantung sakit, kaki sakit, perut sakit, sakit galo-galo sakit. Maka kesuksesan yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bila kita diselamatkan dari musibah ini, musibah api neraka ini, dimasukkan ke surga, itulah sukses yang sebenarnya. Kalau sukses dunia ni sukses yang sementara Pak. Anak bapak jadi bupati 10 ikok, bupati kalau ni. Atau jadi gubernur kalau 10 ikok, itu sukses yang sementara. Sukses yang sebenarnya kalau kita diselamatkan dari musibah api neraka, dimasukkan ke surga, itulah sukses yang sebenarnya Pak. Bolehlah kita bangga-banggaan lagi kalau sudah selamat dari api neraka, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di surga kaki, kalau masuk surga dapatkan 4 iklan pengumuman. Wahai saudara, kamu akan bahagia selamanya, tidak akan ada perkara yang menyusahkan lagi. Kamu akan hidup selamanya, tidak akan mati-mati lagi. Kamu akan sehat selamanya, tidak akan pernah sakit-sakit lagi. Kamu akan muda selamanya, tidak akan pernah tua-tua lagi. Kalau dunia ini bahagia senang sebentar, dapat mobil, jalan 4-5 bulan susah lagi nak ganti oli. Ya tak? Kawan minjam, tunjukkan apa tidak, tunjukkan apa tidak kan. Tunjukkan lagi nabrak nombor, dia tak tanggung jawab ya. Susah. Inilah dunia ni penuh dengan resiko. Muda sebentar nak tua, tua sebentar mati. Ya tak? Banyak makan, banyak bolak-balik ke WC. Tak jaga makanan, kolesterol, darah tinggi. Inilah resiko dunia ni Pak. Tak sukses sebenarnya. Sukses tu kalau masuk surga, makan, tak ke WC lagi, tak ada sakit perut lagi, jadi keringat yang baunya wangi, jadi sendawa, ya tak? Dan nanti di surga tu ada pasar cantik. Masuk di pasar itu bukan jual beli, tapi ada gambar-gambar wajah. Kata bayang, angka lemaknya kalau wajah aku seperti ini, maka langsung Allah ubah wajahnya itu ganteng seperti yang digambar tadi. Balik ke rumah, kata bininya, kamu ni siapa? Ya kan suami kamu. Wah, tambah wah lagi, tambah ganteng suaminya. Istrinya tambah cantik.
Itulah keadaan di surga nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itulah sukses yang sebenarnya, itulah kejayaan yang sebenarnya. Maka kesempatan akhir Ramadan, 10 akhir yang Ramadan yang terakhir nanti, kita tingkatkan kesungguhan dalam ibadah kita sehingga kita berhak untuk mendapatkan jaminan idkum minan nar, dibebaskan dari api neraka, masukkan ke surga. Itulah sukses yang sebenarnya. Maka nanti 10 hari terakhir bagusnya kita i'tikaf supaya mendapatkan Lailatul Qadar juga, Pak. Kalau kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita dihitung seperti 1000 bulan. Sejak kapan itu malam itu? Sejak maghrib sampai terbit fajar. Jadi kalau kita maghrib itu solat maghrib berjamaah, maka solat maghrib berjamaah kita itu dihitung seperti 1000 bulan solat maghrib. Apalagi kita i'tikaf langsung maghrib sampai isyak dah balik lagi. Maka bagusnya buatlah bukuan di masjid, jangan balik dulu sampai isyak. Khususnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Supaya dihitung maghrib dengan isyak itu 1000 bulan. Isyak berjamaah dihitung 1000 bulan, tarawihnya 1000 bulan, agak tahajudnya 1000 bulan. Walaupun Bapak Ibu sekalian kita tak tahu, mungkin kita juga tak nyingok tanda-tanda yang mana Lailatul Qadar itu. Tapi kalau kita ibadah 10 hari terakhir itu otomatis kita dapat, walaupun kita tak tahu. Dapat pahalanya 1000 bulan atau 83 tahun. Maka 10 hari terakhir nanti jangan kurang baca Quran tu 1 juz kan. Tarawihnya ditingkatkan. Kalau 8 tambahi jadi 20, 23 dengan witir. Tahajudnya biasa 4 jadi 8 kan. Tambah solat taubat, solat hajat. Kemudian habis subuh jangan balik, bagusnya sampai Isyraq, nanti akan dapatkan pahala haji yang mabrur. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bulan Ramadan tahun ini bagaimana lebih baik daripada tahun yang lalu. Kita tak tahu tahun akan datang masih ketemu tak kita bulan Ramadan ini. Tapi ada caranya Bapak Ibu sekalian. Memang umur kita ni pendek kan, 60, 70. Ada caranya kita ni akan dapatkan pahala Ramadan setiap tahun walaupun sudah mati. Mana caranya? Kita nyiapkan wong lain. Wong lain itu kita dakwahi, yang tidak biasa puasa dakwahi. Anak-anak kita siapkan sehingga nanti berkah mungkin omongan kita, mereka galak menjaga solat, menjaga puasa, walaupun kita sudah mati kakek, pahala mereka itu akan ngalir pada kita yang ngajak tadi. Kita siapkan anak-anak kita kan, kita siapkan tetangga kita ajak mengajak. Dengan ajak mengajak itu siapa tahu wong yang diajak tadi sungguh-sungguh bulan Ramadan puasa, tarawih, tahajud, ngalir pahalanya kepada yang ngajak tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan Ramadan tahun ini sehingga lebih baik pada tahun yang sebelumnya. Kemudian satu lagi Nabi mengatakan lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa ini Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika iftar, ketika berbuka. Kegembiraan kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mak mana gembiraannya wong ketika buka tu, Pak? Kalau wong puasa itu jam 5.30 tu sudah ditunggu-tunggu ini. Jam berapa ni? 5.30. Jengok jam lagi jam berapa? 5.45. Tunggu lagi jam berapa? 5.50. Ditunggu-tunggu. Buka itu apa? Ditunggu-tunggu. Makin dekat, itu makin gembira. Apalagi beduk bunyi tung. Wah, gembiranya luar biasa. Itu bagi siapa? Bagi yang galak puasa. Kalau tak puasa kan siapa? Sama baik jam 5, 5.30, 5.45, 5.50. Beduk bunyi tak gembira dia. Nah, macam itu juga ini pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kita di dunia ni puasa, menahan hawa nafsu, keinginan kita. Nak cepat kaya, korupsi itu pacak sebenarnya kan. Nak selingkuh itu pacak sebenarnya kan. Banyak.
jalannya, meeting segala macam. Tapi tahan hawa nafsu untuk keridhaan Allah. Nanti mendekat waktu kita dengan pertemuan ketika mati itu, malaikat Israil itu nampak beduk tadi, tung. Oh, dia tunggu kebuka rupanya. Tak tampak di depan. Kata malaikat Israil, karena kamu puasa menahan diri dari kinah hawa nafsu kamu karena perintah Allah, maka ini surga kamu dah jadi istana dari emas, dari perak, dari intan lah jadi. Isteri kamu lah nunggu, air susu, air sungai, air madu sudah mengalir di depan, kebun-kebun sudah jadi kalau makanan terhidang. Wah, itulah hari berbuka untuk orang beriman ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rasakan dunia ini kita sedang berpuasa, sedang menahan diri, nak cepat kaya, nak cepat berduit, nak bergaya, tahan. Nanti ketika datang malaikat Israel nyemput kita, itulah waktunya berbuka. Insyaallah demikian tausiah kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah, inayah, berikan kesehatan, afiah kepada kita sehingga bisa meningkatkan amal, sehingga kita berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunan Allah dan kebebasan dari api neraka. Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala